Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kedai Bincang. Kalau biasanya saya kontennya adalah tentang mengkaji kitab kuning dan podcast bersama cendekia-cendekia dari Pekalongan. Untuk kali ini saya akan unboxing satu buku yang saya pikir penting untuk kita miliki, terutama bagi panjenengan masyarakat Pekalongan, baik asli pribumi Pekalongan ataupun para pendatang yang kebetulan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di Pekalongan. Kita perlu memiliki buku ini. Penting sekali buku ini karena buku ini berkaitan tentang sejarah Pekalongan History yang disusun oleh Profesor Dr. Kusnin Asa MA dan guru kita Dr. Honoris Causa Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ini bukunya teman-teman sekalian, luar biasa. Ini buku yang Masya Allah tebal, dan seperti apa di dalam buku ini? Apakah ada gambar-gambar, foto-foto tentang makam-makam orang-orang yang istimewa. Ayo kita buka satu persatu dan kita amati sehingga kita kemudian saya pikir wajiblah kita punya buku sejarah Pekalongan. Sangat menarik sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Ini tadi malam baru saya dapat dari beliau, Bapak Ki Haji Muhtarom, Ketua PCNU Kota Pekalongan. Unboxing tidak memakai silet, tidak memakai gunting, langsung manual. Biasanya akan pakai silet dan lain sebagainya. Karena ini mudah, pakai plastik saja cukup, kita buka dengan sederhana. Ya, kemudian kita buka sejarah Pekalongan. Apa saja kira-kira? Buku sejarah Pekalongan ini didukung oleh BPH Migas, dicetak tahun 2021, dan kita langsung bertemu dengan foto, entah ini foto kapan, foto tahun berapa, apakah mungkin ini di Gedung Pendopo atau bagaimana. Di halaman kedua kita akan melihat langsung foto kantor Kabupaten Pekalongan lama yang didirikan pada masa pra-kemerdekaan, yang ada di sebelah selatan alun-alun atau di depan Matahari Department Store. Kemudian kita juga melihat ada Sungai Loji. Sungai Loji ini menurut keterangan buku ini sudah ada pada abad ke-15 Masehi dan menjadi urat nadi transportasi penghubung pedalaman dan kota antar kota dan luar kota. Bahkan awak kapal Cheng Ho pernah mengisi air untuk kapalnya di sungai itu, Sungai Loji, yang dulu kita pernah resik-resik kali Loji ya, hari santri. Masya Allah, itu sungai yang sangat bersejarah. Dan pada abad ke-15 awak kapal Cheng Ho pernah mengisi air. Sampean bayangkan. Terus kapal Cheng Ho-nya berarti ada di laut sana. Ini kan awak kapalnya ABK. Awak kapalnya pernah mengisi di situ. Kemudian ada kota Pecinan. Dan memang di Pekalongan ada komunitas China ya. Kemudian di pojok berdampingan dengan gereja terbesar, di situ ada wihara, Tao, kelenteng. Ini istimewa buku ini, dan saya pikir perlu kita miliki meskipun harganya agak mahal ya tidaklah, kalau untuk keilmuan saya pikir 1 juta rupiah itu adalah harga yang pantas dengan kertas yang full color kertasnya full color, luar biasa. Kalau kita melihat dari daftar isi secara sepintas lalu bahwa
Buku ini menarik karena berbicara tentang Pekalongan jauh sebelum Islam masuk, kemudian bagaimana Islam masuk di Pekalongan melalui kerajaan Mataram itu, kemudian bagaimana Pekalongan menghadapi kolonial Belanda, bagaimana Pekalongan menghadapi Jepang, dan kemudian memasuki era kemerdekaan. Kita akan melihat banyak sekali foto-foto yang luar biasa yang mungkin kita belum pernah ke sana. Ini ada namanya Batu Tegak atau Batu Menhir di Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro. Orang Doro biasa menyebut batu bahan atau rock formation. Kira-kira umurnya sudah 1 juta tahun, Kang. Bayangke, Kang. Jadi nanti kita akan memahami Pekalongan dilihat dari geografisnya. Wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari dataran, pantai, dan gunung. Sepanjang tahun, pantai utara Jawa Tengah telah terjadi proses pendangkalan pantai. Bandar dan Doro pada abad ke-8 Masehi berada di garis pantai purba, Kang. Jadi awak dhewe kedung kebo iki mbiyen laut, Kang. Apa meneh buaran, Kang. Maka ketika sekarang kemudian air laut naik, ini berarti siklusnya kembali lagi. Nama Pekalongan adalah hasil perubahan konsonan yang diucapkan oleh penduduk asing, Cina lokal, dan pendatang. Di negara Cina untuk menyebut poe menjadi pe, calang menjadi kalong, yang artinya tidak berubah sebagai pulau penghasil padi, di Choi Poi. Oleh karena itu para arkeolog seperti Setiawati Sulaiman sesuai dengan apa yang diucapkan Chow Jukua bahwa Choi Poi sama dengan Poe Celang, Pekalongan. Ini ada migrasi prasejarah Batu Kenong, Wonopringgo. Terus batu megalitik di Rogoselo. Ada batu pemburu tinggalan prasejarah di Desa Mbrokoh, Batang. Ada gambar-gambarnya semua. Batu Kenong. Wonopringgo itu dikenal dengan sumur pitu ya, bener gak? Anak sumur pitu kan? Wonopringgo kuwi. 407 kono kuwi. 407. Kalau kita punya buku seperti ini artinya punya panduan. Kalau punya panduan seperti ini tinggal kita melaku-melaku ya kan, jalan-jalan ke tempat-tempat itu untuk menyatakan oh tibake di sini, di sini, di sini. Periode sejarah Hindu-Buddha di Pekalongan halaman 67. Denah peletakan candi di daerah Pekalongan itu ada 3, Linggo Asri 1, Jolo 3 1, Petung Kriyono itu 2 Mas. Di Batang, Silurah, Wonotunggal, Tersono, Rejosari, C. Deles, apa iki? Reban mendur maneh. Terus Kamulan. Terus wetane Batang, Pegandon niku, Bojo, Ngeliep, Ungaran, Gedong Songo. Gedong Songo itu Ungaran ya. Pernah merono Mas? Ungaran. Apa? Gedong Songo aku pernah merono. Pancen akeh candine. Di sini juga diterangkan bagaimana munculnya agama Hindu-Buddha di Pekalongan, sejarah Hindu-Buddha di Pekalongan. Luar biasa. Dan kita juga bisa mengetahui tentang peninggalan Sriwijaya, ditulis di sini ada Erlangga, Kediri, dan Singosari. Itu kan kerajaan tua ya, kerajaan Taruma Nagara dan Sunda. Jadi buku ini bukan hanya sekedar mengulas Pekalongan, tetapi Pekalongan dan kerajaan-kerajaan di Indonesia.
peta geologi wilayah Kabupaten Batang pada 1700 tahun yang lalu sampai masa Sailendra. Jadi Masin itu dulu kerajaan kan. Kerajaannya namanya Mohosin. Maka kemudian jadi desa Masin. Kerajaan kan, ya. Ora top ini. Awak dhewe ora ngerti ini. Jadi saya pikir buku dengan ketebalan 306 halaman dan full color ini sangat menarik sekali untuk kita baca, dan saya pikir perlu buku ini kita miliki di perpustakaan pribadi kita supaya kita tahu tentang Pekalongan dari masa prasejarah sampai saat ini. Monggo bagi panjenengan yang ingin memiliki buku ini nanti bisa pesan ke saya dan akan mendapatkan harga khusus, special price ya. Oleh karena itulah bagi Anda semuanya pecinta sejarah, mobil khusus sejarah Pekalongan, mari kita konsumsi buku ini sebagai pegangan kita untuk mengetahui sejarah bangsa kita dan sejarah di mana kita dilahirkan. Semoga unboxing sedikit tentang buku sejarah Pekalongan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.